Iman tuh Iya nggak apa. di dalam surat Ar-Rahman ayat 1 sampai 2, peran Allah di dalam Al-Qur'an yaitu Ar-Rahman alamal Quran, yang artinya Ar-Rahman artinya Allah yang Maha Penyayang, pengasih, dan juga sebagai yang mengajarkan kepada kita Al-Qur'an. Tunang masuk kah? Kah? Kapalan. Katahan. Jadi di dalam Al-Quran ini kita harus mengetahui bahwa Allah lah yang memberikan kita kurikulum terbaik sepanjang masa, di mana manusia setiap masa akan merubah kurikulumnya di dalam pelajaran, sedangkan Allah mengajarkan kita dengan satu buah kitab buku yaitu Al-Quran, yang kurikulumnya itu tidak akan pernah berubah dan tidak pernah akan selalu cocok untuk semua zaman. Yang kedua adalah sebagai public speakernya atau sebagai penyampai risalahnya adalah Nabi Muhammad SAW. Unsur yang kedua yang paling penting itu adalah Rasulullah SAW sebagai public speaker dari Allah yang diciptakan oleh Allah sebagai manusia yang paling sempurna, yang di dalam Al-Quran disebutkan Allah itu Sirajau Muniro, yang terus menerus memberikan cahaya, atau bisa diibaratkan sebagai orang yang terus melakukan contoh terbaik bagi umatnya. Jadi Sirajau Muniro itu diibaratkan dengan kita sebagai orang yang beriman itu adalah Nabi Muhammad SAW itu sebagai matahari yang sinarnya tidak pernah berubah, konstan. Juga sangat hangatnya, panasnya matahari itu tidak pernah berubah. Juga begitu Nabi Muhammad dalam beragama atau dalam menyampaikan teladan dan risalahnya itu tidak akan tidak turun naik imannya, tetap konstan diciptakan Allah seperti itu, sebagai manusia yang suci dan dimaksum oleh Allah. Ya, Nabi Muhammad sebagai matahari dan kita diibaratkan sebagai bulan, matahari dan bulan, di mana bulan itu di dalam peredarannya selalu mengalami perubahan. Begitu jalan keimanan kita, kadang bulan yang muncul itu tipis, kadang bulan yang muncul di malam hari itu seperti bulan purnama yang bersinar terang. Dan unsur yang ketiga adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang mendengarkan yang Nabi Muhammad sendiri tidak tahu apakah mereka beriman atau tidak. Yang keempat adalah orang yang tidak akan pernah beriman, atau orang-orang yang tidak beriman dan tidak akan beriman. Maka di dalam surat An-Naba ini Allah subjeknya adalah kepada orang-orang yang di dalam surat sebelumnya, surat Al-Mursalat disebutkan adalah Al-Mukadzibin. Jadi Al-Mukadzibin itu orang yang mendustakan ayat-ayat. Dari ayat 1, amma yatasaalun, tentang apakah mereka saling bertanya-tanya. Artinya itu Allah berbicara kepada al-mukadzibin itu, orang-orang yang mendustakan ayat Allah itu, karena mereka itu sangat menyebalkan gitu. Mereka mendustakan Allah dan mengejek utusannya, diejek, disebut gila, disebut penyihir, dan segala macam hinaan cacian untuk merendahkan. Seperti kita kalau dalam berdebat, orang al-mukadzibin ini melakukan
tindakan licik gitu. Walaupun Rasulullah berkata benar, mereka merendahkan perkataan-perkataannya hingga terkesan menjadi sangat tidak berharga. Jadi artinya mereka itu bertanya-tanya tentang hari besar itu tidak bertanya tentang serius tapi mengejek. Misalnya, benarkah nanti akan ada hari kiamat? Bener enggak gitu. Jadi mereka hanya mengolok-olok. Dan respon dari Allah, maka turunlah surat An-Naba ini. Allah berbicara kepada mereka tetapi membelakangi mereka. Artinya seperti kita kalau marah terhadap orang itu berada di dalam hadapan kita, tetapi kita tidak secara langsung berbicara kepada orang tersebut karena kita sangat marah kepada orang tersebut. Jadi misalnya ada guru, murid mengolok-olok guru di dalam kelas, si guru itu tahu si murid itu mengolok-olok, tetapi dia berkata kepada orang lain, tidak kepada orang yang mengolok-olok itu. Aku tahu siapa yang mengolok-olok aku tadi. Orang yang mengolok-olok tadi tidak diberi bicara langsung karena Allah menganggap tidak pantas Allah berbicara langsung kepada mereka. Jadi Allah menganggap orang yang mengolok-olok itu menjadikan orang yang ketiga mereka. Allah berbicara kepada utusannya, dan karena Allah sangat marah kepada Al-Mukadzibin ini, jadi Al-Mukadzibin itu dijadikan orang yang ketiga di dalam surat An-Naba ini. Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya? Amma yatasa'alun. Allah sangat marah dan menyampingkan mereka di dalam percakapan. Ini naba'il azim, tentang berita yang besar. Di para ahli tafsir ini menyatakan hari yang besar itu hari kebangkitan. Di dalam bahasa Arab ada dua berita. Yang pertama adalah kabar. Jadi kabar itu adalah berita yang tidak perlu tindakan atau tidak perlu respon yang serius, seperti apa kabar? Ya baik-baik saja. Tahu tidak, kucing itu sebenarnya kakinya 4. Oh ya. Nah, itu ada kabar yang maksudnya tidak besar, tidak terlalu mendapatkan perhatian besar. Sedangkan kalau naba itu adalah kabar besar yang perlu kita untuk tindakan kita untuk respon yang sangat cepat. Misalnya ada tsunami atau ada tentara yang akan menyerang negara kita, itulah naba atau berita besar. Makanya orang yang menyampaikan naba itu adalah nabi. Dari naba yang artinya berita besar. Azim itu adalah keagungan berita tersebut. Jadi sumber dari berita itu adalah azim, berita yang besar, yang agung, yang mewakilkan keagungan orang sumber berita tersebut. Jadi karena Allah adalah sumber yang paling terpercaya dan pantas dipercaya, maka ani naba'il azim. Seperti waktu di jalan tol, ketika ada berita di radio, di dalam 20 km ke depan akan ada terjadi kemacetan yang luar biasa, dan kalian dan mobil-mobil akan mengalami keterlambatan selama 2 jam. Karena sumbernya terpercaya, misalnya di radionya itu radio tol tersebut, maka orang akan sebaiknya kalian menuju pintu exit terdekat untuk menghindari kemacetan tersebut. Maka orang yang berpikir akal sehat pasti akan mengikuti berita tersebut. Sedangkan bagi orang yang tidak mempercayai berita tersebut, maka mereka menganggap sepele, dan ilmu yang mereka dapatkan, ilmu yakin itu. Jadi ada tiga keyakinan. Ketika ilmu yang didapat dengan ilma atau yang tadi berita ilmu yakin,
dihentikan oleh diabaikan oleh mereka, mereka akan menyepelekan berita bahwa mereka akan mengalami keterlambatan 2 jam. Lalu setelah melihat kemacetan, mereka melihat keyakinan mereka dengan mata mereka sendiri, yaitu ainul yakin. Setelah mereka mengalami kemacetan yang berjam-jam, barulah benar berita ini hakul yakin. Jadi ada ketiga keyakinan yang membuat manusia bisa meyakini suatu berita atau suatu peringatan, yaitu ilmal yakin terlebih dahulu melalui ilmu berita yang disampaikan seperti Al-Quran ini. Ketika mereka tidak mempercayai dengan ilmu mereka, maka Allah akan memperlihatkan dengan ainul yakin, yaitu dengan mata mereka. Dan setelah mereka mengalaminya, baru mereka hakul yakin. Ini nabail azim. Jadi berita yang besar itu adalah hari kebangkitan. Mereka pun saling mempertanyakan. Maka Allah mempertanyakan kembali, kenapa kalian bertanya-tanya setelah banyak versi tentang setelah kematian? Misalnya orang setelah mati tidak akan menjadi hanya akan menjadi tanah. Orang yang mati tidak akan kembali, sudah begitu saja. Atau orang yang mati berkreasi jadi monyet, jadi kambing, jadi sapi dan sebagainya. Mereka tidak mempermasalahkannya. Tetapi kenapa ketika sekarang Nabi Muhammad SAW dengan begitu banyak bukti dan juga keterangan yang jelas, barulah mereka mempertanyakan kenapa akhirat mereka pertanyakan. Ini dibahas oleh para ulama bahwa mereka tersinggung atau ketakutan dengan perbuatan mereka di dunia. Maka Nabi Muhammad memberikan keterangan bahwa setelah kematian akan ada hari kebangkitan dan perbuatan-perbuatan mereka di dunia akan diadili. Itulah yang mereka tidak terima. Mereka takut karena sebagian dari mereka berbuat kerusakan. Salah satu contohnya adalah mengubur anak perempuan mereka karena malu, merampok, berbuat curang, ada mutafifin, ada yang mengubur anak mereka sendiri, dan mereka mereka itu bermuka masam ketika mendapatkan anak perempuan. Gangguan jiwa, mereka mendapat gangguan jiwa dan akhirnya mengubur anak perempuan mereka sendiri. Nanti ada di An-Naziat dan ada di surat-surat berikutnya tentang keterangan kejahatan-kejahatan mereka. Ayat ketiga ini alladzina hum fihi mukhtalifun. Itulah hal-hal yang mereka perselisihkan itu adalah yang tadi, kebangkitan itu. Ada yang berkata mereka akan menjadi tanah, akan menjadi kera ketika dibangkitkan lagi. Sebenarnya ini bukan hal yang baru, berita tentang hari akhir atau hari kebangkitan itu. Hari masa ketika manusia sudah dimatikan. Ini bukan hal yang baru karena agama-agama yang sebelumnya telah menjelaskannya. Hanya saja agama Kristen, Nasrani atau agama Yahudi itu, bahkan agama Yahudi itu tidak sama sekali membahas tentang akhirat. Dan kalau agama Nasrani hanya sebagian kecil tentang akhirat, hanya sebagai gambaran umum secara besar surga dan gambaran umum secara besar tentang neraka. Tetapi mereka tidak mengetahui apa itu dalam bagaimana seluk-beluk timbangan dan mizan yang detail. Tidak ada yang lebih detail sedetail dari Al-Quran. Kemudian ayat keempat dan kelimanya adalah kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. 4 dan 5 itu Allah mengabarkan bahwa sebenarnya ini jika orang-orang membacakan Al-Quran ayat 4 dan 5 ini, mereka sangat
apa ya, anak kecil kalau misalnya kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun, padahal sebenarnya Allah itu kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun, artinya pasti. Kala itu dalam di artinya adalah tidak, tetapi karena kala saya dilangsungkan, dialunkan, kala itu artinya pasti, sungguh dan benar-benar. Jadi tidak itu tidak bukan berarti tidak, tetapi pasti. Tidak, kamu pasti akan. Jadi suatu hiperbola yang tidak, yang artinya pasti, sungguh, dan kamu pasti akan ketahui. Lalu ayat kelimanya sekali lagi pasti. Jadi mereka akan mengetahuinya. Contoh kasusnya ketika kita misalnya dizalimi oleh orang dan kita mau membalasnya, nanti lihat saja nanti, lalu pasti saya akan balas. Nah, Allah kepada orang mukadzibin ini berbeda dengan kita yang hanya bisa saja kita mengancam mereka, tapi kita tidak akan berbuat apa-apa selanjutnya. Tetapi ayat keempat kelima ini Allah pasti akan melakukan sesuatu pada mereka. Jadi kita harus mengetahui ada 3 ancaman dalam Al-Quran kepada orang-orang. Yang pertama, sebagaimana kaum Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, dan kaum-kaum sebelumnya yang kaum Nabi Lut yang diberitakan oleh Al-Quran. Yang pertama ancaman Allah itu adalah penghancuran kaum. Jadi setelah mereka durhaka kepada nabinya, maka Allah akan hancurkan. Berulang-ulang kali kaum kafir Quraisy itu diancam oleh Allah dengan berita-berita seperti Fir'aun, kaum Nabi Ad, Samud, Soleh, kaum Nabi Nuh yang ditenggelamkan. Itu ancaman yang pertama, mereka pasti akan dihancurkan oleh Allah. Bukan kepada kaum Quraisy, bukan hanya kamu saja yang telah kami hancurkan. Lihat betapa kami telah menghancurkan kaum-kaum sebelumnya. Dari kaum Nabi Nuh kami tenggelamkan, Nabi Hud kami hancurkan, raksasa umat-umat kaum-kaum yang lebih kuat dari kaum Quraisy yang berupa raksasa kami sudah juga hancurkan. Siapa kamu, kata Allah itu, beraninya kamu begitu kepada Allah atau kepada utusanku. Jadi mereka memperolok Rasulullah dan menghina, dan ini respon Allah kepada kaum Quraisy ini. Yang kedua adalah hari penghakiman atau hari hisab. Ancaman yang Allah kedua adalah hari hisab, di mana mereka akan diperlihatkan amal-amalan mereka, didatangkan di hadapan mereka. Ini loh, atau jika kita golongan orang yang beriman, semoga kita termasuk di dalamnya, kita akan disodorkan berupa kitab yang kita akan dapat dari tangan kita oleh tangan kanan kita, yaitu kitab Iliyun. Sedangkan mereka akan disodor yang tidak beriman kepada Allah, mereka akan disodorkan berupa kitab dari tangan kiri mereka. Ya, setelah ditimbang di dalam mizan, amalan mana yang mereka berat, ada yang dari tangan mereka, tangan kanan mereka, ada yang tangan kiri mereka. Yang ancaman yang kedua itu. Dan ancaman yang ketiga adalah, jadi seperti kita di dalam sidang, ancaman pertamanya ya kamu kan diadili, yang pertama. Yang terakhir adalah neraka atau neraka jahanam. Jadi setelah diadili, tentu saja seperti di dunia kita akan melihat penjara atau hukuman kita atau siksaan kita, apakah kita akan dihukum mati atau dihukum penjara seumur hidup. Gitu juga nanti di hari akhir kita akan disodori setelah diadili amal-amalan kita, manakah yang lebih berat. Jika kita lebih berat amal baiknya, maka kita akan dimasukkan surga, atau juga tanpa hisab kita diberikan jalan ke surga. Dan jika amalan kita lebih berat
amalan yang buruk, maka kita akan dijadikan penduduk neraka. Semoga kita dilindungi dari hal-hal semacam itu. Tetapi dari 3 ancaman itu, ancaman yang pertama adalah penghancuran kaum itu dengan adanya Rasulullah, dengan ampunan Allah dan juga rasa sayang Allah kepada Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad berdoa kepada Allah agar tidak ada lagi penghancuran setelah beliau diutus. Maka ancaman yang pertama itu dihapuskan oleh Allah, sehingga yang ada buat kita umat Nabi Muhammad itu ada 2 ancaman tadi, hari penghakiman dan hari neraka. Yang kedua yang pertama itu dihilangkan oleh doa Rasulullah kepada kita sebagai umatnya. Jadi ayat keempat yang kelima ini, ancaman Allah yang pertama, kalla saya'lamun, itu mereka akan diadili. Tentu saja mereka akan diadili. Summa kalla saya'lamun. Summa, kalau dalam bahasa Arab itu, kalau fa itu akan segera kita hakimi, tapi karena summa jadi ada jeda sedikit, summa kemudian atau nanti kelak mereka akan mengetahuinya. Ya, apa yang akan mereka ketahui adalah neraka. Untuk hari pertama mungkin itu saja dari sebagai awalan surat An-Naba tentang berita bagaimana Allah menjawab kepada mereka-mereka yang menyebalkan atau al-mukadzibin. Jadi An-Naba itu terus sebagaimana Al-Quran itu sebenarnya saling berkaitan antara satu surat dan surat yang lainnya. Di dalam surat sebelumnya Allah beberapa kali ke al-mukadzibin, celakalah hari itu kepada mereka yang wailul lil mukadzibin, wailul lil mukadzibin. Berulang-ulang kali Allah menghardik atau mencela orang-orang yang mendustakan kebenaran. Jadi bagaimana Rasulullah begitu sempurnanya sebelum Rasulullah mendeklaris atau menyatakan sebagai Rasul, mereka sangat percaya Rasulullah. Di dalam surat An-Najm, madzalla sahibukum wa magawa. Ini loh orang yang Allah utus itu sohib. Jadi sohib itu orang yang berada di antara kalian, orang yang paling terbaik di antara kalian. Madzalla, tidak menyesatkan atau membuat ada masohibukum mama goa itu ada agenda terselubung. Jadi dengan sangat ikhlas Rasulullah menyampaikan risalahnya, tetapi tetap saja mereka mendustakannya, mengejek Rasulullah sebagai al-mukadzib, sebagai penyihir, pembohong, orang gila, atau orang yang ingin menguasai Mekah dan sebagainya. Mereka memfitnah dan jadi ini respon Allah kepada orang-orang kafir Quraisy ini. Untuk hari ini cukup disampaikan seperti itu aja, 1-5. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik.